Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Sistem Cepat Belajar Bahasa Arab karya beliau Dr. Andes Muhammad Talib hafizahullah ta'ala. Kita masuki pelajaran yang ketujuh dari bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang tasriful fi'lil madhi wal fi'lil mudhari'i. Pola perubahan atau pola perubahan kata yang ada pada fi'il madhi dan yang ada pada fi'il mudhari'. Diawali dengan al-amsilah, contoh-contoh. Yang pertama berkaitan dengan fi'il madhi, ya nanti yang kedua contoh-contoh yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Al-awwalu at-tilmidhu dhahaba ilal madrasati. Yang pertama, siswa itu telah berangkat ke sekolah. As-sani, yang kedua, at-tilmizani dhahaba ilal madrasati. Dua siswa itu telah berangkat ke sekolah. As-salisu, yang ketiga, at-talamidhu dhahabu ilal madrasati. Para siswa laki-laki, mereka telah berangkat ke sekolah. Ar-rabi'u, yang keempat, at-tilmidhatu dhahabat ilal madrasati. Siswi itu telah berangkat ke sekolah. Al-khamisu, yang kelima, at-tilmidhatani dhahabata ilal madrasati. Dua siswi itu telah berangkat ke sekolah. As-sadisu, yang keenam, yang ini kita rubah menjadi at-tilmidhatu, ya. Kita rubah menjadi at-tilmidhatu. Ya, karena yang namanya talamidah itu juga jamak dari tilmid. Ya, talamidah itu jamak dari tilmid, dan untuk jamak bagi tilmidah adalah tilmidatun. Ya, pakai jamak muannats salim. Silakan dirubah sendiri ya. Jadi gini, at-tilmidatu dhahabna ilal madrasati. Para siswi, mereka telah berangkat ke sekolah. Yaitulah contoh-contoh yang berkaitan dengan fi'il madhi. Sekarang kita lihat contoh yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Al-awwalu Zaidun yadhhabu ilal madrasati. Zaid sedang atau akan berangkat ke sekolah. Asani Zaidun wa Umaru yadhhabani ilal madrasati. Zaid dan Umar keduanya sedang atau akan berangkat ke sekolah. Asalisu Zaidun wa Aliyun wa Umaru yadhhabuna ilal madrasati. Zaid, Ali, dan Umar mereka sedang atau akan berangkat ke sekolah. Kemudian yang kelima, yang keempat, Ar-rabi'u Khadijatu tadhhabu ilal madrasati. Khadijah sedang atau akan berangkat ke sekolah. Al-khamisu, yang kelima, Khadijatu wa Faridatu tadhhabani ilal madrasati. Khadijah dan Faridah mereka berdua sedang atau akan berangkat ke sekolah. As-sadisu Khadijatu wa Faridatu wa Fatiyatu yadhhabna ilal madrasati. Khadijah, Faridah, dan Fatiyah mereka sedang atau akan berangkat ke sekolah. Kita lihat keterangannya. Fi'il madhi dalam bahasa Arab mempunyai bentuk perubahan sesuai dengan kata ganti atau dhamir yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk fi'il mudhari itu ditandai dengan fi'il mudhari ditandai
Ya, ditandai dengan yang pertama hamzah. Ya, pertama ada hamzah. Seperti pada adhabu dan abtali'u. Ya. Artinya ketika ada fi'il mudhari dia berawalan dengan hamzah, ya, ketika ada fi'il mudhari diawali dengan hamzah, maka di situ berdhamir ana. Ya, di situ ada fa'il atau pelaku berupa ana. Ya, contoh adhabu berarti ada makna saya. Saya sedang berangkat atau saya akan berangkat. Dan ana ini dinamakan dhamirun mutakallimun wahdah. Dhamir mutakalim wahdah. Ya, jadi kesimpulannya untuk fi'il mudhari ketika ada hamzahnya di situ ada makna ana, makna saya gitu. Adhabu saya berangkat, ajlisu saya duduk, akhruju saya keluar, adkhulu saya masuk dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, yaun yaitu huruf ya. Ya, ketika ada fi'il mudhari berawalan dengan ya seperti pada yafhasu dan yadhhabu, maka fi'il mudhari yang diawali dengan ya itu berdhamir ghaib. Ya, di antaranya huwa, huma, dan hum. Ya, sedangkan dhamir ghaibah di antaranya hunna. Ya, maksudnya dhamir ghaib itu maksudnya kata ganti orang ketiga. Ada huwa untuk mufrad, huma untuk musanna, dan hum untuk jamak. Gitu. Ya. Sedangkan untuk ghaibah yaitu dhamir atau kata ganti orang ketiga perempuan di antaranya ada hunna. Ya, tentunya untuk mufradnya pakai hiya, musananya huma, dan jamaknya pakai hunna. Akan tetapi yang berawalan dengan ya itu adalah hunna. Karena untuk yang hiya bukan dengan ya, yang huma juga bukan dengan ya, yang dengan ya adalah hunna. Ya, contohnya tadi adalah yadhabna. Nah, itu berawalan ya yadhabna. Ya, jadi yang berawalan ya itu ada empatnya, ada empat. Pertama untuk huwa, kedua untuk huma yang laki-laki, ketiga untuk hum, dan keempat untuk hunna. Semuanya berawalan dengan ya. Kemudian yang ketiga, ta seperti pada tabtali'u dan tu'li, ya. Artinya fi'il mudhari itu berawalan dengan huruf ta. Ini yang ketiga. Contoh tabtali'u ini kan berawalan ta, tu'ti berawalan ta. Maka fi'il mudhari yang diawali dengan ta itu berdhamir mukhatab. Ya, mukhatab atau ghaibah. Ya, ketika ada ta di situ ada dhamir mukhatab kata ganti orang kedua laki-laki. Dhamir mukhatab diantaranya ada anta, anti, ya, anta untuk putra, anti untuk putri, sedangkan ghaibah diantaranya adalah hiya. Ya, jadi yang berawalan ta itu untuk makna anta, misal tadhabu bisa makna kamu sedang atau akan berangkat, ya bisa makna dia perempuan satu sedang atau akan berangkat. Ya, demikian juga untuk anti berawalan tak juga yaitu contohnya tadhabina. Ya. Kemudian yang nun seperti pada nadhabu dan nabtali'u, ya. Ya, jadi fi'il mudhari itu ada yang berawalan dengan nun. Fi'il mudhari yang berawalan dengan nun itu berdhamir nahnu dinamakan dhamir mutakalim ma'al ghair. Ya, yang sering kita terjemahkan kami itu. Mutakalim yaitu si pembicara ma'al ghair beserta yang lainnya, saya dan yang lainnya berarti kami. Ya. Ya, sehingga kalau ada fi'il mudhari berawalan dengan nun pasti maknanya kami. Ya, maknanya kami. Cuma terkadang ya di situ terkadang dia sebagai dhamir mutakalim wahdah juga terkadang yaitu lil mu'azzim nafsah dalam rangka untuk mengagungkan zatnya. Ya, contohnya sering kita jumpai dalam Al-Quran, yaitu Allah menggunakan domir kami. Ya, menggunakan domir kami bukan berarti Allah itu banyak. Enggak. Allah itu ya satu. Tapi di situ lil mu'azzim nafsah, yaitu untuk mengagungkan zatnya. Kemudian yang kelima, dhamir ghaib atau ghaibah, yaitu kata ganti orang ketiga. Ya, orang ketiga berarti dia. Dia, kemudian mereka berdua dan mereka banyak.
Di situ terbagi dua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, dalam bahasa Indonesia sama dengan dia atau mereka. Ya, kemudian dhamir mukhatab atau mukhatabah, yaitu kata ganti orang kedua atau lawan bicara atau yang diajak bicara. Dalam bahasa Indonesia sama dengan kamu atau engkau atau kalian berdua atau kalian banyak. Di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian dhamir mutakallim wahdah, yaitu kata ganti orang pertama tunggal dalam bahasa Indonesia sama dengan aku atau saya. Ya. Aku atau saya. Ya, di situ orangnya satu. Gitu. Dan yang kedelapan, dhamir mutakallim ma'al ghair, yaitu kata ganti orang pertama jamak dalam bahasa Indonesia sama dengan kami atau kita. Ya, mutakallim ma'al ghair. Gitu. Itulah sekilas penjelasan berkaitan dengan fi'il mudhari. Ya, jadi pada bagian pertama ini ya karena pelajaran ketujuh ada dua bagian. Ini bagian pertama yaitu yang berkaitan dengan pola pada fi'il madhi dan pola pada fi'il mudhari. Ya, pada fi'il madhi itu kalau kita lihat contoh yang tadi yaitu berkisar tentang dia laki-laki satu, untuk mereka laki-laki dua, untuk mereka laki-laki banyak ya. Contohnya zahaba, zahaba, zahabu gitu. Kemudian untuk perempuannya dia perempuan satu, mereka perempuan dua, dan mereka perempuan banyak. Contohnya tadi zahabat, zahabata, zahabana. Ya. Dan sebelumnya juga sudah kita singgung ya di sini berkaitan dengan perubahan yang ada pada fi'il madhi. Ya, silakan dihafalkan lagi. Ya, kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua, ya, yaitu fi'lu amrin wa fi'lu nahyin fil jumlati. Pembahasan tentang fi'il amr dan fi'il nahi di dalam kalimat. Diawali dengan al-amsilah. Al-amsilah pertama berkaitan dengan fi'il amr. Ya, kita lihat contohnya, ya Ahmadu idhab ila hadiqatil hayawanati. Wahai Ahmad, berangkatlah atau pergilah ke kebun binatang. Ya, di sini ada fil amr, idhab. Yang nomor dua, ya Zaidu, syahidil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Wahai Zaid, ya, wahai Zaid, lihatlah atau saksikanlah binatang-binatang di kebun binatang. Ya, lihatlah binatang di kebun binatang. Yang nomor tiga, asalisu ya Umaru udkhul hadiqatal hayawanati. Wahai Umar, masuklah ke kebun binatang. Ya, di sini ada tiga fil amr, idhab, berangkatlah, syahid, saksikanlah atau lihatlah, udkhul, masuklah. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, setiap nama diawali ya pasti tanwinnya hilang. Ya Ahmadu, ya Zaidu, ya Umaru. Ya, sehingga tidak mungkin ada tanwinnya. Ya, ada nama kok diawali ya tanwinnya jadi hilang. Muhammad misalnya, ya Muhammadu. Gitu ya, bukan ya Muhammadun, tapi ya Muhammadu gitu. Misal Hamidun menjadi apa? Ya Hamidu. Sa'idun menjadi ya Sa'idu. Yasirun menjadi ya Yasiru dan sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh berkaitan dengan fi'il nahi. Ya, perlu diketahui bahwa fi'il nahi itu bukan pembagian tersendiri dari macam-macam fi'il, bukan. Jadi bukan gini, fi'il ada 4, fi'il madhi, mudhari, amr, dan fi'il nahi, enggak. Fi'il itu tetap 3, fi'il madhi, mudhari, dan amr. Adapun fi'il nahi, dia itu sebenarnya fi'il mudhari. Cuma ketambahan la yang maknanya nahi atau melarang, yang sering diterjemahkan dengan jangan. Ya, sehingga fi'ilnya disebut dengan fi'il nahi. Tapi hakikat zat fi'ilnya dia adalah fi'il mudhari. Ya. Contohnya al-awwalu ya Ahmadu la ta'khud ta'amal hayawanati. Wahai Ahmad, janganlah kamu mengambil makanan binatang. Ya, janganlah kamu mengambil makanan yang disediakan untuk para binatang. Ya.
Ya, ta'amal hayawanat, makanan binatang. Asani ya Zaidu la taqtifil azhara fi hadiqatil hayawanati. Wahai Zaid, janganlah kamu memetik bunga-bunga di kebun binatang. Yang nomor tiga, asalisu ya Umaru la taqtulil hayawanati. Wahai Umar, janganlah kamu membunuh binatang-binatang. Kita lihat kosakata makna mufradat. Ada hadiqatil hayawanat, kebun binatang, lataktif ya. Oh ini lataktof ya yang ya memetik ya. Ya, yang lebih tepat itu kotofa, kotofa yaktifu ya di sini kotofa yaktofu. Ya. Ya silakan ya diralat saja, diralat. La taktif ya tadi Afan ini yang ini ya. La taktifil azhara fi hadiqatil hayawanati. Ya. Yang lebih tepat adalah qatafa yaqtifu sehingga la taqtif. Ya bukan la taqtaf. Nah, tapi la taqtif. Silakan diralat sendiri ya. Ya Zaidu la taqtifil azhara fi hadiqatil hayawanati. Ya, artinya memetik. Ya, sehingga la taqtif artinya janganlah kamu memetik gitu ya, bukan la taqtaf. Kemudian la taqtul, janganlah kamu membunuh ya, jangan membunuh. Ya. Kita lihat keterangan fi'il amr ialah kata kerja perintah, sedangkan fi'il nahi ialah kata kerja larangan. Ya. Perhatikan contoh fi'il amr dan fi'il nahi di atas, yaitu kata-kata yang bergaris bawah. Ya tadi sudah kita bacakan. Bagian pertama adalah fi'il amr, yang kedua berkaitan fi'il nahi. Amr ada idhab, ada syahid, ada udkhul. Yang nahi tadi ada la ta'khud, la taqatif, dan la taqatul. Ya. Kemudian yang kedua, fi'il amr dalam bahasa Arab mempunyai kaidah pembentukan tersendiri. Kata kerja perintah dalam bahasa Indonesia biasanya dengan menambahkan kata seru. Ya, kata serulah pada akhir kata. Seperti adalahnya itu pergilah, lihatlah gitu kan, masuklah. Tapi dalam bahasa Arab terdapat kaidah pembentukan fil amr sebagai berikut. Artinya kalau bahasa kita kan tinggal tambahkanlah itu sudah menunjukkan amr ya. Duduk jadi apa? Duduklah. Ini sudah menunjukkan perintah. Masuk, masuklah. Makan, makanlah. Kan seperti itu. Minum, minumlah ya. Kalau menikah apa? Ya menikahlah gitu. Ya, contoh saja ya sebagai contoh. Nah, ya kembali ke sini itu bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab itu ada kaidah pembentukan bagi fi'il amr. Yang pertama, caranya adalah diambil dari fi'il mudhari. Ini. Jadi fi'il amr itu mustaq minal mudhari al mukhatab ya istilahnya seperti itu. Ya dia merupakan pecahan dari fi'il mudhari yang mukhatab, yang berdomir mukhatab dan mukhatabah, yaitu fi'il mudhari yang berdomir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, atau kata ganti orang kedua baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita lihat perbandingannya. Untuk domir anta, fi'il mudhari'nya kita ambil fi'il dhahaba jadi tadhabu. Kemudian antumanya tadhabani. Antum tadhabuna, anti tadhabina. Antuma tadhabani dan antunna tadhabna. Ya, sehingga mukhatab bagi dhahaba yadhabu adalah tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Ya, itu poin kedua yang perlu diingat. Jadi fi'il amr nanti pembentukannya dari fi'il mudhari yang mukhatab.
Kemudian langkah kedua, dibuang huruf taknya atau tamu doro'ahnya. Kemudian diganti dengan alif agar bisa berbunyi sesuai dengan ketentuan tata bahasa Arab. Ya, jadi kita lihat contoh, misalnya tadhabu, tanya dibuang diganti dengan alif, maksudnya hamzah wasol. Nah, ditaruh di sini hamzah wasol ya, sehingga menjadi idhabu kan gitu. Tadhabani menjadi idhabani gitu. Ya. Kemudian langkah ketiga, huruf akhirnya dijazmkan dan tanda jazm pada lafadz mufrad adalah sukun pada akhir kata, sedangkan pada lafadz musanna dan jamak adalah dengan membuang nun kecuali nun niswah, yaitu nun pada fi'il mudhari berdomir antunna. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan skema di bawah ini gitu. Ya. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Dibuang dengan huruf taknya, tamu doroahnya, maka menjadi seperti ini ya. Silakan. Coba kalau gini bacanya gimana? Udah anak nggak bisa baca, udah anak nyerah ini kalau kayak gini. Tiba-tiba di depan kok zal sukun itu, kan nggak bisa dibaca, gitu kan? Itu langkah kedua. Maka supaya bisa dibaca, tambahkan alif atau hamzah wasal ini ya ini. Ini tujuannya apa? Supaya bisa dibaca. Idhabu, idhabani, idhabuna, idhabina, idhabani, idhabna. Ya, selanjutnya huruf akhir dijazmkan maka menjadi seperti ini. Ini idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ya, karena untuk yang mufrad itu dengan sukun, yang lainnya dengan dibuang nunnya, selain nun yang jamak muannas, yaitu nun yang ini nggak boleh dibuang ya, ini tetap ada. Tidak boleh jadi idhab lagi, tapi idhabna. Ya, maka jadilah tasrifan fi'il amr adalah dari dhahaba yadhabu menjadi idhaba, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ya, misalnya ada iftah, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna, dan sebagainya ya. Tambahan huruf alif di depan wawu jamak pada fi'il amr berdomir antum sebagai pembeda antara wawu jamak dengan wawu yang lainnya. Kita lihat ini setelah wawu jamak ini ada alif. Idhabu. Ya, maksudnya nanti ketika antum menulis ya, untuk yang domir antum itu tambahi alif. Coba kalau nulis ijlis jadinya ijlis, ijlisa, ijlisu, itu ijlisu setelah wawu ada alifnya gitu. Misalnya ukhruj, ukhruj, ukhruja, ukhruju, itu setelah wawu ada alifnya. Itu namanya alif fariqah ya, namanya alif fariqah. Kemudian nomor 3, baris alif pada fi'il amr ada yang kasroh dan ada yang domah ya. Kalau kita lihat ini seperti ini. Contoh ya, yang kasroh. Ijlis, iqra, isra, idhab, ini kasroh. Yang domah, uktub, uqtul, ukhruj, udkhul, ini yang domah. Jadi harokat alifnya itu cuma 2. Kalau tidak kasroh maka domah. Atau kalau tidak domah maka kasroh. Artinya tidak ada yang fathah. A itu tidak ada. Yang ada kalau bukan I maka U. Ya. Kalau bukan I pasti U gitu kan. Ya, kalau bukan I pasti U. Ya, di antara cara mudahnya menentukannya gini. Lihat harokat huruf ketiga. Kalau kasroh maka I. Kalau fathah maka I. Ya, fathah lagi I. Fathah I. Gitu. Jadi yang U itu hanya ketika fi'il amrnya itu huruf ketiganya dhammah maka U. Uktub, uqtul, ukhruj, udkhul. Karena huruf ketiganya dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah ataupun kasroh maka I. Ya. Contoh ijlis, iqra, isra, idhab, dan sebagainya. Ya, sangat banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, baris sebelum huruf akhirnya sama dengan baris sebelum huruf akhir pada fi'il mudhari. Gitu. Jadi fi'il amarnya misalnya mudhari'nya yadhabu maka idhab. Gitu. Jadi sama. Yadha berarti idha gitu kan. Yadhabu idhab. Yadkhulu udkhul bukan gini, bukan
Oh ini seperti idhab jadi idkhol, enggak, tetap ini dhamma ya dhamma itu. Itu udkhul gitu. Jadi kalau aslinya fathah ya fathah, dzahaba yadhabu idhab, yadkhulu udkhul, yajlisu ijlis, ya tidak boleh ini jadi seperti idhab ijlas, ya nggak boleh. Jadi ikut apanya fiil mudhari'nya itu karena itu bersifat samai ya. Yang nomor 5, fiil nahi pembukaannya diambil dari fiil mudhari yang berdhamir mukhatab dan mukhatabah seperti fiil amr di atas, tetapi dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, ditambahkan di depannya huruf la yang disebut la nahiyah, la yang berarti larangan, yang terjemahannya jangan. Yang kedua, huruf akhirnya dijazmkan dari ketentuan jazmnya seperti pada fiil amr. Ya, jadi sama seperti ketentuan pada fiil amr. Setelah kedua hal itu kita lakukan, maka terbentuklah fiil nahi sebagai berikut. Ini. Perhatikan ada tadhabu, domir anta, la tadhab, tadhabani, domir antuma menjadi la tadhaba, tadhabuna, domir antum menjadi la tadhabu, tadhabina, domir anti menjadi la tadhabi. Ya, kemudian tadhabani, domir antuma, la tadhaba, tadhabna, domir antuna, la tadhabna. Ya, sehingga untuk amr, untuk fi'il nahi, nah, untuk fi'il nahi dia menjadi la tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Ya, coba misalnya jalasa yajlisu, ijlis, la tajlis, ya la tajlis. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Ya lagi misalnya ukhruj la takhruj menjadi la takhruj, la takhruja, la takhruju, la takhruji, la takhruja, la takhrujna. Satu lagi ya. Misalnya roja'a yarji'u, maka amarnya irji dan nahinya la tarji, maka menjadi la tarji, la tarji'a, la tarji'u, la tarji'i, la tarji'a, la tarji'na. Nah, Afan ini yang fi'il nahi ya. Ada ralat sedikit ini. La tadhab. Itu bukan la tadhabu ya. Afan ini salah harokat lagi ya. Jadi la tadhab. Silakan diganti sukun. Ini ganti sukun. Ya karena fi'il nahinya adalah la tadhab, la tadhab, la tadhabu, la tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Gitu. Ya, silakan diralat sendiri. Nah, kemudian di sini ada tadribat, ya tadribat untuk latihan ya. Al-awwalu yang pertama, ya Ahmadu, iqra darsal lughatil arabiyyati. Ya Ahmadu, uktub darsal lughatil arabiyyati. Ya Ahmadu, iftah darsal lughatil arabiyyati. Kemudian yang kedua, asani, ya Ahmadu, la taqtulil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya Ahmadu, la tufsidil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya Ahmadu, la ta'khudil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya, Afan tadi yang ya Ahmadu la, ya boleh la tadi Anda baca la tufsid ya, yaitu jangan merusak ya, jangan merusak. Atau kalau bentuk biasa yang bukan uh, fi'il zaidah atau mazid maka la tafsud ya, tapi la tufsid juga tidak masalah ya. Janganlah kamu merusak. Ya. Ya Ahmadu la taqtulil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya Ahmadu la tufsidil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya Ahmadu la ta'khudil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya ini semua asalnya sukun ya, sukun semua karena bertemu dengan al maka jadinya kasroh. La taqtul jadi la taqtulil gitu ya. La tufsid la tufsidil, la ta'khud la ta'khudil itu.
Ya, seperti itu. Jadi kasrohnya itu hanyalah kasroh bantuan. La taqtulil hayawanati, la tufsidil hayawanati, la ta'khudil, ya, la ta'khudil hayawanati. Kemudian yang ketiga, asalis, ya Fatimatu iqra'i darsal lughatil arabiyyati, ya Fatimatu uktubi darsal lughatil arabiyyati, ya Fatimatu iftahi darsal lughatil arabiyyati. Ya, untuk perempuan ini ditambahkan ya, namanya ya muannasah mukhatabah. Iqra jadi iqra'i, uktub uktubi, iftah iftahi itu. Jadi perintah ke perempuan tinggal seperti itu, tambahkan ya. Kita akan nyuruh seorang wanita untuk duduk, misalnya, maka ijlisi, ya bukan ijlis tapi ijlisi. Nyuruh untuk masuk, udkhuli, untuk keluar, ukhruji dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ya Zainabu la taqtuli. Ya, ini juga sama. Ada ya-nya, tapi karena bersambung dengan ini bacaannya la taqtulil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya Zainabu la tufsidil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya Zainabu la ta'khudhil hayawanati fi hadiqatil hayawanati. Ya, kemudian yang nomor 5, ya talamidu iqra'u darsal lughatil arabiyyati. Ya talamidu uktubu darsal lughatil arabiyyati. Ya talamidu iftahu darsal lughatil arabiyyati. Ya. Ya, dan masih cukup banyak ya. Ada nomor 6 sampai nomor 12. Dan di situ ada tamrinat ya, ada tamrinat juga. Ya silahkan ya antum melanjutkan, dikerjakan sesuai kemampuan dan nanti silahkan dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada insya Allah. Ya karena kita durasinya sudah cukup panjang ya. Ya maka kita cukupkan sampai di sini. Atas kesalahan kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.